Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih karena sudah berkenan hadir dalam kegiatan daring siang hari ini. Adapun kegiatan hari ini adalah diseminasi pemantapan implementasi kurikulum Merdeka dengan tema menggerakkan budaya positif melalui penerapan posisi kontrol guru yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmadi SPD. Tanpa berlama-lama, kepada Bapak Rahmadi SPD disilahkan. Oke, terima kasih untuk Ibu Desi yang telah memberikan kesempatan untuk saya bisa menyampaikan diseminasi pada pagi hari ini. Ya, terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak Rahmat Karno yang berkenan untuk menghadiri diseminasi. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang terhormat, kepada Bapak Nur Taufik Saleh SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA 14, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Waka SMA 14, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang berkenan untuk mengikuti kegiatan diseminasi pada pagi hari ini. Dan terima kasih, pada saat ini saya akan mencoba untuk menyampaikan diseminasi terkait dengan kegiatan yang akan saya lakukan. Nah, mari saya akan mencoba untuk mengajak Bapak Ibu untuk bisa melihat diseminasi yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru sekalian. Sebentar ya Pak, saya akan mencoba mengklik. Mohon tunggu sebentar. Ya, apakah sudah muncul Bapak Ibu? Saya harap ini sudah muncul ya. Ya, pada pagi hari ini saya akan mencoba untuk menyampaikan diseminasi terkait dengan pemantapan implementasi kurikulum Merdeka dengan tema menggerakkan budaya positif melalui peran posisi kontrol guru. Yang akan saya sampaikan Nah, pada pagi hari ini mari kita akan belajar terkait dengan capaian umum. Capaian umum yang akan kita capai adalah: 1. Guru melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan di sekolah secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai budaya positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep posisi kontrol guru dalam berinteraksi dengan murid. Lalu kemudian mari kita akan melihat untuk capaian selanjutnya adalah menerapkan strategi posisi kontrol guru yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Lalu kemudian bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah, dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid didik kita. Karena dalam setiap siswa itu pasti memiliki nilai-nilai yang bisa dikembangkan. Nah, sekarang kita akan melihat slide berikutnya. Di sini saya akan mencoba untuk memberikan pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu sekalian.
Yang pertama, apakah hukuman itu dapat mendisiplin anak? Lalu kemudian yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Dan yang ketiga, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Mari kita akan mencoba untuk merefleksi Bapak Ibu sebelum kita masuk lebih dalam lagi terkait dengan pertanyaan yang akan saya berikan. Menurut Bapak Ibu, apakah itu sudah tepat? Nah, dalam tema ini kita akan mempelajari mengenai apa? Satu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, posisi kontrol guru. Yang ketiga, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima itu keyakinan kelas. Dahulu sering kita kenal dengan yang namanya kesepakatan kelas. Terus yang keenam, kita akan belajar mengenai restitusi, tepatnya mengenai segitiga restitusi. Tetapi pada topik ini saya akan lebih fokus lagi, nanti akan memperdalam terkait dengan posisi kontrol guru. Bagaimana seharusnya posisi kontrol guru di dalam kita mengajar. Nah, di sini saya akan mencoba sebelum kita masuk pada posisi kontrol, saya akan mencoba untuk merubah paradigma Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu berimajinasi, ada silahkan Bapak Ibu mencoba untuk mencari teman atau mungkin berimajinasi, lalu kemudian dengan mengepalkan tangan. Coba sebelum mengepalkan tangan, silahkan Bapak Ibu sobek secari kertas kecil, terus kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Lalu kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut. Nah, dengan segala daya, coba buatlah sebuah kepalan Bapak Ibu seperti contoh gambar yang Bapak Ibu lihat. Lalu kemudian cobalah minta teman Anda untuk sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk membuka. Nah, lalu kemudian untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Coba silahkan nanti digenggam tangannya, dikepal sedemikian kuat. Lalu kemudian jika teman Anda meminta, itu silahkan untuk bisa teman Anda merayu atau apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan terjadi? Apakah Anda dengan gampangnya menyerahkan benda tersebut atau tetap menggenggam, mengepal, mempertahankan benda yang sudah ada pada diri Anda? Nah, masing-masing mungkin akan memiliki jawaban yang berbeda-beda. Nah, apakah memberikannya karena yang meminta itu teman atau tidak? Atau ya macam-macam itu bisa memberikan jawaban yang berbeda-beda Bapak Ibu, karena mungkin bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Itu seperti itu. Lalu kemudian kalau sudah seperti itu, mari kita akan mencoba kembali. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Apakah diserahkan atau tidak? Nah, itu tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Tapi saya di sini ingin mencoba untuk merubah paradigma. Nah, terkait dengan posisi kontrol, terkait dengan ini topik kita ini. Apakah kita akan merubah atau tidak? Nah, lalu kemudian kita akan melihat ke slide berikutnya. Nah, oke, yang pertama kita akan belajar mengenai disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya
belajar. Nah, yang kedua, disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Yang ketiga, itu makna kata disiplin itu sering berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Nah, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kata disiplin itu seperti kayak awalnya terkesan seperti kayak ada dalam tanda kutip pemaksaan diri yang membuat seseorang itu melakukan sesuatu yang mungkin dia tidak sukai, mungkin dia tidak menginginkan itu, tetapi dipaksa untuk melakukannya. Untuk apa? Untuk suatu tujuan mulia. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat, nah, sebentar Bapak Ibu, mohon maaf ada sedikit gangguan. Nah, lalu kemudian kita melihat yang selanjutnya, disiplin positif itu lebih mengarah pada kontrol diri dalam melakukan suatu tindakan. Dapat dijadikan sebagai alternatif pendekatan dalam menumbuhkan nilai-nilai positif, percaya diri terhadap murid yang berdasar nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Ya kan, dalam disiplin positif, nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi disiplin positif itu sifatnya umum, bisa dipakai siapa saja tanpa membeda-bedakan agamanya apa, lalu kemudian dari suku bangsa mana, latar belakangnya seperti apa. Jadi itu bisa dipakai semua orang. Nah, di sini nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Yang pertama tentunya sering kita kenal, itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Lalu kemudian yang keenam itu adalah kreatif. Nah, itu yang sering kita lihat. Nah, pada saat ini itu kita melihat poin yang kedua, posisi kontrol guru. Itu yang pertama itu pemberi hukuman. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga itu posisi sebagai teman. Yang keempat itu sebagai pemantau. Dan yang kelima itu sebagai manajer. Mari kita akan coba lihat bersama-sama terkait dengan posisi kontrol guru. Nah, kalau guru sebagai penghukum itu biasanya itu dia akan menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, lalu kemudian berceramah. Nah, menyindir, lalu kemudian guru itu akan biasanya berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, itu biasanya akan seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada penekanan tuh. Terus mungkin hasilnya apa? Hasilnya itu biasanya murid itu akan memberontak, pendendam. Lalu kemudian itu biasanya akan menyalahkan orang lain atas apa yang dilakukannya. Itu biasanya dia akan mengkambing hitamkan orang lain. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Nah, maksudnya di sini apa? Biasanya itu dalam berbuat itu guru itu akan mencoba untuk berceramah, menunjukkan kecewaan yang mendalam, lalu kemudian dia juga akan menceritakan sehingga murid itu nanti akan sangat menyesal kenapa kok dia melakukannya. Nah, guru terus kemudian apa? Dia berkata itu, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti itu kan terus kemudian dia akan merasa kayak
kayak apa, kecewa gitu loh. Waduh, kenapa kok saya melakukan ini. Nah biasanya kalau udah seperti itu, dia itu akan menyembunyikan atau menyangkal, berbohong. Nah lalu kemudian ini terkait dengan yang selanjutnya itu posisi sebagai teman. Nah itu membuat, biasanya guru itu akan membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Lalu kemudian selanjutnya guru itu pasti akan berkata begini, kalau kamu melakukan kesalahan besok jangan diulangi ya, tolong lakukan ini untuk bapak atau ibu. Atau misalkan guru itu bisa menyampaikan begini, ya sudah nanti bapak atau ibu yang bantu bereskan. Nah terus hasilnya apa? Hasilnya itu murid akan ketergantungan. Nah terus kemudian yang selanjutnya itu menghitung, guru sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau itu biasanya, kalau guru posisinya sebagai pemantau itu dia akan menghitung lalu kemudian mengukur. Nah mengukur tentang apa yang dilakukannya. Nah itu seperti itu. Lalu kemudian kalau kita lihat di sini di slide kita, nah di slide kita itu biasanya nih gini, guru itu akan berkata apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Nah kalau sudah seperti itu terus kemudian ya, kalau murid ada di posisi itu biasanya itu dia akan menyesuaikan bila diawasi. Jadi kalau misalkan dia diawasi ya maka dia akan ngikuti aturan. Tapi kalau tidak diawasi ya dia mungkin akan, kadang ada kalanya dia lalai. Nah yang kelima itu posisi kontrol diri itu sebagai manajer. Nah ini berbeda dengan pemantau. Kalau pemantau itu kan melihat kalau kamu melakukan kesalahan maka kamu harus mengerti konsekuensinya. Itu kan pemantau itu Bapak Ibu. Nah sekarang posisinya sebagai manajer. Kalau manajer itu ketika murid melakukan kesalahan, biasanya guru itu ketika dia berbuat itu biasanya guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau mengajukan pertanyaan biasanya guru akan berkata, apa yang kita yakini, coba apa kamu meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, kamu mau nggak memperbaiki. Kalau kamu memperbaikinya, kalau kamu melakukannya terus kemudian kamu perbaikinya, kira-kira hal tersebut itu akan menggambarkan tentang kamu atau tidak. Nah kalau sudah seperti itu, murid itu nanti hasilnya adalah murid itu bisa menguatkan watak atau karakter. Nah itu seperti itu. Dan untuk lebih lengkapnya saya akan mencoba untuk menampilkan slide kepada Bapak Ibu berupa video. Silahkan nanti bisa dilihat lebih lengkapnya terkait dengan posisi kontrol guru itu posisinya harus seperti apa, idealnya bagaimana. Nah nanti Bapak Ibu bisa melihat hal tersebut. Nah apakah kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, kita akan mencoba melihat di sana dengan nanti saya akan menampilkan video. Silahkan diamati dengan baik. Lalu kemudian silahkan bisa disimak. Idealnya kita harus seperti apa, karena ini terkait dengan menumbuhkan motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Nah, kalau mari kita akan lihat bersama-sama. Ya, Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol.
5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren.
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, terima kasih. Itu kaitannya tadi dengan posisi kontrol ya Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Nah, sekarang kita akan melihat kembali di slide, itu ada teori kontrol. Nah, di dalam teori kontrol ini, di situ sebaiknya guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa? Karena dalam posisi ini guru melakukan kolaborasi dengan murid. Guru itu memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar bertanggung jawab. Atas apa? Atas perilaku yang dilakukan, sehingga murid itu menyadari apa yang dilakukannya itu benar atau salah. Lalu kemudian mari kita akan melihat slide selanjutnya. Di sana kita mempelajari mengenai teori motivasi. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu biasanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu kaitannya dengan tadi yang saya singgung, motivasi eksternal, ya kan? Lalu kemudian untuk menjadi apa yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, itu motivasi internal Bapak Ibu. Jadi dalam 5 posisi kontrol itu ada posisi eksternal, ya kan? Terus kemudian ada posisi yang bisa menumbuhkan motivasi internal. Nah, idealnya adalah yang kita bisa ambil itu kaitannya dengan motivasi internal. Bagaimana seorang guru itu bisa menumbuhkan motivasi internal Bapak Ibu. Lalu kemudian selanjutnya kita akan melihat yang ketiga. Yang ketiga itu kita belajar mengenai hukuman atau penghargaan. Hukuman itu biasanya bersifat satu arah, dari pihak guru memberikan dan dari pihak murid itu menerima. Dan hukuman itu, kalau kita melihat hukuman dan penghargaan itu dapat membuat murid semakin terpacu untuk melakukan tindakan positif, tetapi bisa juga membuat murid untuk menjadi pasif dalam melakukan budaya positif. Nah, oleh sebab itu sebaiknya dihindari untuk meminimalisir munculnya motivasi eksternal dari dalam murid. Jadi jangan sampai murid itu ingin mendapatkan penghargaan, itu ya dari tadi dia ingin mendapatkan penghargaan, tapi dia itu ketergantungan dalam dirinya, ada ketergantungan dalam dirinya. Itu kaitannya dengan hukuman atau penghargaan. Jadi ini harus kita minimalisir Bapak Ibu. Nah, di sini bahwa penghargaan itu berlaku dalam tanda kutip sama dengan hukuman. Dalam arti gini Bapak Ibu,
biasanya itu murid akan meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Itu kalau menurut Alfikon itu ada dampak pemberian penghargaan. Dampaknya apa? Satu, berpengaruh pada jangka panjang dan jangka pendek. Lalu kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Penghargaan itu mengurangi kualitas. Penghargaan itu mematikan kreativitas. Dan penghargaan itu ternyata Bapak Ibu bisa mengurangi motivasi intrinsik murid Bapak Ibu. Nah, itu baru kita ketahui sekarang. Oh, ternyata penghargaan itu menurut Alfikon itu ada dampaknya. Nah, dan ini harus kita ubah mindset kita terkait dengan pemberian penghargaan. Lalu kemudian di slide berikutnya, mari kita akan lihat kembali di slide berikutnya. Nah, kalau kita melihat terkait dengan pernyataan Alfikon, itu ternyata berbeda sekali Bapak Ibu. Nah, terus kemudian yang keempat, kita melihat ternyata ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama itu bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa untuk diterima. Itu kebutuhan untuk diterima. Yang keempat, penguasaan atau kebutuhan kemampuan atas murid atas diri kita. Nah, terus kemudian yang selanjutnya kalau kita melihat kalau terkait dengan keyakinan kelas itu dibuat untuk tujuan mulia, disepakati dan diterapkan oleh seluruh kelas. Berupa apa? Kebajikan yang mudah dipahami, diingat secara universal. Guru dan murid itu memiliki peran dalam mewujudkan keyakinan kelas yang ditandai dengan apa? Dengan kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama-sama. Antara siapa? Tentunya di sini antara guru dan murid, Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu biasanya dibuat itu pada awal semester. Itu biasanya seperti itu. Pada awal semester itu akan dibuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini nanti setelah dibuat nanti akan dipakai secara bersama-sama. Nah, terus kemudian kalau sudah seperti itu ya nanti disepakati apakah apa yang sudah ditulis itu diyakini bersama. Kalau diyakini ya berarti harus dilaksanakan, tidak boleh tidak. Dan itu karena sudah diyakini ya, maka itu nanti biasanya Bapak Ibu itu akan apa itu? Keyakinan kelas itu nanti biasanya akan ditempel. Jadi setiap anak itu membuat. Nah, ini contoh bentuk keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas 11 IPS 3 SMA 14 Semarang. Dan ini berikut contoh videonya Bapak Ibu. Di sini itu tiap anak itu mereka diminta untuk membuat keyakinan kelas. Ya seperti biasa ada yang menulis, terus kemudian ada yang main-main. Tapi di sini kita akan tempel itu. Mereka akan diminta untuk menempel. Terus kemudian mereka diminta untuk melihat apakah ini sesuai dengan keyakinan kelas atau belum. Itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu kemudian yang keenam kita belajar mengenai restitusi, tepatnya segitiga restitusi. Nah, peran guru itu sebagai apa? Sebagai manajer Bapak Ibu dalam membimbing muridnya.
Adapun dengan cara apa? Menstabilkan identitas, validasi murid terhadap segala tindakan dan apa yang dilakukan oleh murid tersebut, serta menanyakan keyakinan bersama. Adapun tujuan dari segitiga restitusi adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri serta bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Itu kegiatan dari penerapan segitiga restitusi. Jadi tujuannya itu tadi untuk menghasilkan murid yang mandiri. Jadi ketika dia sudah mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu salah, dia bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Kalau dia meyakini itu benar, dia pun juga akan merasa bangga. Kenapa? Karena dia sudah melakukan apa yang benar. Katanya dengan penerapan segitiga restitusi, dia sudah melakukan apa yang benar, dan kalau dia melakukan kesalahan, kita belajar untuk berdiskusi dengan murid tersebut, Bapak Ibu. Nah, lalu kemudian mari kita akan mencoba untuk melihat ke slide berikutnya. Nah, restitusi itu apa sih Bapak Ibu? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Dengan apa? Dengan karakter yang lebih kuat. Artinya kalau dia melakukan kesalahan, dia bisa introspeksi diri, Bapak Ibu. Setelah dia bisa mengintrospeksi diri, ternyata apa yang dilakukan itu salah, ya maka dia akan memperbaiki dengan kesadaran sendiri. Nah, restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan. Nah, itu kan maksudnya untuk tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu kalau menurut Goshen, Bapak Ibu. Jadi apa yang dilakukan itu kembali lagi itu untuk tujuan mulia. Nah, 9 ciri, kalau kita lihat sekarang 9 ciri restitusi. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar untuk mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara untuk yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya kalau murid itu salah, ya murid itu akan belajar untuk memperbaiki kesalahannya, Bapak Ibu. Nah, lalu kemudian setelah dia memperbaiki kesalahannya, diharapkan dia bisa kembali kepada kelompoknya. Agar apa? Agar dia bisa melakukan yang lebih baik lagi. Itu kaitannya dengan restitusi, Bapak Ibu. Nah, di sini kita melihat terkait dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu ya berarti kita melihat kalau siswa tersebut melakukan kesalahan, kita menstabilkan identitasnya. Agar apa? Agar dia itu tidak merasa down, agar dia itu tidak terus kemudian patah semangat. Nah, setelah kita menstabilkan, lalu kemudian memvalidasi, terus kemudian kita menanyakan keyakinannya. Nah, di sini stabilkan identitas itu maksudnya apa? Tujuannya apa? Adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, guru itu bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah membuat kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu berbuat baik pada dirimu sendiri? Nah, itu tujuannya menstabilkan identitas, Bapak Ibu. Jadi kalau anak itu merasa gagal, ini membuat tadi yang merasa gagal, terus kemudian kita bangkitkan, kita stabilkan identitasnya. Agar apa? Agar dia menjadi positif terhadap dirinya. Dia tidak terus kemudian
menyalahkan dirinya terus-menerus sehingga terus dia minder atau semakin terpuruk dalam keadaannya. Nah, kita bisa melakukan hal tersebut Bapak Ibu. Kita menstabilkan identitasnya agar dia bangkit dari keterpurukannya untuk menjadi positif terhadap dirinya. Itu kita bisa lakukan seperti tadi yang saya contohkan. Nah, jadi terus kemudian setelah itu apa? Kita memvalidasi tindakan yang salah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Kenapa? Karena pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah untuk memenuhi basic need atau kebutuhan dasar. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, and survival. Itu 5 kebutuhan dasar yang tadi sudah saya singgung di awal. Nah, guru itu dapat berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak akan melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan melakukannya. Nah, apakah yang penting bagi kamu? Atau guru bisa mengatakan, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Nah, itu contoh tuh untuk memvalidasi tindakan yang salah. Nah, jadi 5 kebutuhan dasar, ya kan? Manusia itu kan punya 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Nah, jadi kebutuhannya apa itu? Kita harus cek. Itu kebutuhannya apakah kekuatan, kebebasan, mencintai, atau ingin mendapatkan kasih, kesenangan, atau survival. Nah, lalu kemudian setelah itu kita bisa menanyakan keyakinan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar anak atau murid itu melihat kesalahannya, lalu kemudian dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini itu guru dapat berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai universal atau kebajikan apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu menurut kamu kelas yang seperti apa? Sebetulnya kamu itu ingin menjadi anak yang seperti apa sih? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Ketika kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, kita bisa menanyakan itu agar apa? Agar anak itu mulai tersentuh dalam dirinya. Dia itu sebetulnya ingin menjadi seperti apa? Kalau dia melakukan itu, apakah orang lain itu tidak rugi, tidak mendapatkan kerugian ketika dia melakukan hal yang merugikan orang lain? Apakah orang lain itu tidak mendapatkan manfaat, atau justru malah sebaliknya? Nah, dan kita bisa menanyakan, sebetulnya nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah disepakati itu apa? Kita bisa ingatkan kembali itu Bapak Ibu. Ingatkan murid agar dia merefleksi, oh iya, ini sesuai enggak dengan keyakinan yang sudah kita sepakati. Nah, kita bisa mencoba untuk menanyakan itu. Nah, berikut itu nanti akan saya tampilkan video, di mana video ini nanti akan bercerita tentang ini, praktik segitiga restitusi. Nah, itu nanti saya akan tampilkan itu. Harapannya nanti Bapak Ibu bisa semakin paham tentang video yang akan saya tampilkan Bapak Ibu. Nah, kiranya bisa semakin mengerti. Selamat menikmati. Dan Bapak Guru Hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru,
atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2.
Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya. Oke, itu kaitannya tadi dengan video yang sudah saya berikan kepada Bapak Ibu. Mungkin silahkan apabila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa bertanya. Saya memberikan kesempatan, monggo. Jadi itu tadi kaitannya dengan 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Nah,
Ya, saya harapkan Bapak Ibu, jika kita sudah melihat mana yang lebih ideal untuk kita lakukan, tentunya kita tidak bisa melakukan itu langsung pada posisi manajer Bapak Ibu, tetapi kita bisa belajar untuk kita bisa menerapkan itu mulai sejak dini, dari hal yang kecil-kecil dulu Bapak Ibu. Nah, itu seperti itu. Jadi dari hal yang kecil kita mau belajar menerapkan itu. Memang ada kalanya tidak bisa langsung ke posisi manajer, kita sebagai posisi manajer. Lalu kemudian itu tergantung dari besar kecilnya masalah yang kita hadapi Bapak Ibu. Jadi masalah yang dihadapi murid itu bisa kita hadapi dengan cara tadi, melihat apakah itu besar atau kecil masalah yang dihadapi. Jadi kalau misalkan masalahnya rumit, ya kita bisa mencari, kita mulai mempraktekkan di posisi manajer. Tetapi kalau misalkan masalahnya itu ringan, kita bisa langsung lompati itu mana yang lebih tepat untuk kaitannya dengan posisi kontrol. Lalu kemudian saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bisa mencoba untuk merefleksi apakah selama ini kita sudah menerapkan posisi kontrol itu dengan baik atau tidak. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Lalu kemudian sudah atau belum? Nah, mari kita coba koreksi. Nah, memang kaitannya dengan apa ya, penerapan itu masing-masing di tiap sekolah berbeda-beda Bapak Ibu, dan tiap tiap apa ya, tiap guru itu juga tidak bisa untuk setiap masing-masing guru harus sama dalam menyelesaikan masalah. Nah, itu juga tidak bisa seperti itu, karena masing-masing dari guru itu memiliki kiat-kiat yang berbeda-beda terkait dengan posisi kontrol, terkait dengan dengan mendisiplin siswa, mendisiplin murid itu berbeda-beda. Nah, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Apabila ingin bertanya, monggo, saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Bu Muslikah. Mohon maaf terganggu. Kaitannya dengan bagaimana cara cara kita untuk ya, bagaimana cara kita untuk bisa mendisiplin siswa. Ya, Bapak Ibu, terkait dengan bagaimana cara kita mendisiplin siswa itu tentunya memang ini tidaklah mudah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kembali lagi, ya itu kembali lagi bahwa setiap guru itu kan pasti memiliki cara yang berbeda-beda. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ini jaringannya.
Ya, monggo selanjutnya apabila ada ingin bertanya dipersilahkan kembali bertanya. Terima kasih untuk Bu Muslikah. Yang sudah bertanya. Nah, selanjutnya saya memberikan kesempatan lagi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Tadi sudah Bu Muslikah yang memberikan yang bertanya. Ya, itu kembali lagi bahwa setiap dari kita itu masing-masing memiliki cara dan trik untuk bagaimana kita bisa mendisiplin siswa, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lain, itu tentang bagaimana triknya. Tapi kembali lagi itu tuh pada dasarnya adalah untuk tujuan mulia yang kita terapkan ke siswa. Jadi bukan semata-mata kita otoriter atau kita bertangan dingin, enggak, tapi kita pasti memiliki hal yang berbeda-beda katanya dengan bagaimana bisa mendisiplin siswa. Ya, tentunya salah satunya ketika kita mengalami masalah tersebut, kita bisa, misalkan contoh ada siswa yang bermasalah, maka kita bisa bekerja sama dengan guru mapel, lalu kemudian juga bisa bekerja sama dengan guru-guru yang lainnya. Itu mungkin seperti itu, Bapak Ibu.
Ya, biasanya kaitannya dengan tadi permasalahan dengan yang dihadapi siswa kita itu. Kalau saya sebagai wali kelas itu, saya dulu pernah, saya sering kali bekerja sama dengan BK, dalam hal ini pada Bu Sofi. Nah, saya itu dulu sering bekerja sama, saya akan mencari tahu dahulu masalah yang dihadapi siswa. Nah, lalu kemudian ketika saya sudah tahu, lalu kemudian saya koordinasi juga dengan guru mapel. Nah, ketika saya berkolaborasi dengan guru mapel, saya mengetahui masalahnya apa, lalu kemudian saya akan bersama-sama dengan Bu Sofi untuk kita bisa mencari solusi terkait dengan apa yang dihadapi oleh siswa. Nah, masalahnya seperti apa. Nah, kita bisa mengadakan kunjungan ke rumah siswa. Kita tanyakan apa yang menjadi masalah. Tentunya kita juga akan bertanya juga kepada wali muridnya, itu kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Kita bertanya kepada wali muridnya itu yang dihadapi apa, lalu kemudian kita selesaikan secara bersama-sama. Nah, sama mungkin itu bisa dilakukan. Oke, silakan ya Pak Vicky. Mari silakan kalau mau bertanya, monggo. Ya, saya berikan kesempatan, monggo untuk Pak Vicky bisa bertanya. Silakan untuk bisa bertanya, monggo Pak Vicky. Ji. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk diberikan kesempatan bertanya. Pertanyaan saya itu simpel saja, yakni bagaimana cara untuk menanggulangi atau memberikan solusi supaya menghindari anak yang suka membolos, karena kalau anak yang membolos itu biasanya diberikan hukuman itu mereka juga tidak atau mereka menghiraukan dengan hukuman dan mereka itu membolos dengan keinginannya sendiri. Lalu bagaimanakah cara kita sebagai pendidik untuk memberikan solusi agar anak itu mau berangkat sekolah secara semangat untuk bersekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Vicky. Jadi begini, kalau kaitannya terkait dengan anak yang membolos karena satu dan dua hal itu tentunya kita akan panggil dulu Pak. Kita akan panggil dulu kenapa kok dia itu membolos di mapel tertentu. Apakah memang membolosnya itu pada seluruh mapel atau hanya pada mapel-mapel tertentu. Nah, kalau pada mapel tertentu kita akan cari tahu dulu kenapa kok kamu membolos di mapel itu, apa yang melatar belakangi kok kenapa bisa membolos. Lalu kemudian kalau sudah seperti itu kita akan tanya, terus kita dalami itu pertanyaannya. Lalu kemudian setelah kita tanya, kita tahu, oh misalkan karena ketinggalan pelajaran, nah atau misalkan karena tidak suka dengan gurunya.
atau karena misalkan PR-nya banyak. Nah, kita akan cari tahu dulu itu. Setelah kita cari tahu, lalu kemudian kita bersama-sama bertanya kepada guru yang bersangkutan. Oh, ternyata masalah yang dihadapi murid tersebut itu karena misalkan contoh PR-nya banyak. Nah, terus kemudian kalau misalkan dia ketinggalan pelajaran, kita juga nanti akan minta agar guru mapelnya itu juga memberikan pendampingan atau misalkan pelajaran tambahan misalkan. Nah, itu seperti itu bisa kita siasati seperti itu, Pak. Sehingga minimal anaknya itu suka dengan pelajaran itu, bagaimana caranya. Nah, bisa dengan tadi kita minta guru untuk memberikan pelajaran tambahan, atau misalkan mana yang benar, jadi sama-sama mengintrospeksi, Bapak. Jadi guru mapelnya mengintrospeksi, lalu kemudian wali kelasnya bersama dengan BK itu juga nanti bisa mencari tahu. Nah, kalau sudah mencari tahu, sudah ketemu masalahnya, baru nanti kita sampaikan itu, sehingga harapannya adalah anak itu bisa ikut kembali pelajaran. Nah, ikut pelajaran itu dan menjadi bersemangat kembali terhadap apa yang sudah disampaikan. Nah, mungkin itu Bapak yang saya sampaikan. Ya, apakah ada lagi yang ditanyakan? Monggo. Ya, apabila tidak ada yang ingin tanyakan, dan saya rasa waktunya sudah melebihi dari apa yang kita sampaikan. Saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih Bapak Ibu telah berkenan untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Nah, saya akhiri kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Salam hebat.